Baik, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate pada seluruh rangkaian acara launching proyek perubahan Gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate. Untuk itu mohon izin kepada Bapak, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan, dan kepada pimpinan OPD yang sudah hadir beserta hadirin tamu undangan mohon izin menyesuaikan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Baik, mohon izin yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, sebagai bentuk penghormatan kepada Wali Kota Ternate dan kepada seluruh hadirin tamu undangan, marilah sama-sama kita saksikan persembahan tarian dana-dana yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Maku Didara dari SMP Negeri 6 Kota Ternate.
Baik, kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk persembahan tarian Dana-Dana dari Sanggar Makududara SMP Negeri 6 Kota Ternate. Baik, mohon izin yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, seluruh rangkaian acara pada siang hari ini akan dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang terhormat Wali Kota Ternate, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate selaku Project Leader pada proyek perubahan Gerakan Silisa, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara yang kami hormati, Kepala BPPW Provinsi Maluku Utara yang kami hormati, Kepala PLTD Kayu Merah yang kami hormati, pimpinan RRI Ternate, Direktur Gamalama TV yang kami hormati, Direktur Perumda Air Minum Akega Ale yang kami hormati, pimpinan bank dan manajer perwakilan dari masing-masing PT yang kami hormati, ketua-ketua komunitas, Direktur Bank Sampah yang kami hormati, para sponsor pada proyek perubahan Gerakan Silisa yang kami hormati, tim efektif proyek perubahan yang kami hormati, beserta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Subajo. Dengan seraya memohon segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, seluruh rangkaian acara launching proyek perubahan Gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate, Project Leader Bapak Muhammad Syafi'i STMT yang berlangsung pada siang hari ini, Minggu 22 September 2024 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum
hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, marilah sama-sama kita mengamini pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kusoyo. Kepada Bapak dengan segala takjim disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota Dr. M. Tauhid Sulaiman MSI beserta karyawati beserta undangan yang hadir di tempat ini. Hadirin peserta kegiatan hari ini, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafni wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini Ahad tanggal 22 September 2024 di tempat ini kami hendak melaksanakan kegiatan launching perubahan proyek perubahan gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah meningkatkan nilai ekonomi di kota Ternate. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah itu semua nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti laporan proyek perubahan gerakan Silisa yang akan disampaikan oleh Project Leader Bapak Muhammad Syafei STMT yang juga sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Untuk itu kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Subojo. Yang kami hormati dan kami banggakan Wali Kota Ternate Bapak Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman MSI. Terima kasih Pak Wali sudah berkenan hadir. Yang kami hormati para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ternate yang berkesempatan hadir, yang mewakili dari akademisi Universitas Hairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas NU Maluku Utara. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kami hormati para mitra, stakeholders yang mendukung terlaksananya kegiatan ini dan program Gerakan Silisa ini. Yang kami hormati teman-teman dari Kelurahan Pilot Project, Pak Lurah Kayu Merah, Pak Lurah, Ibu Lurah, Ibu Lurah Maliaro, Ibu Lurah Salero, didampingi oleh Camat. Terima kasih sudah menjadi pilot project dalam rangka pelaksanaan pengurangan sampah. Hadirin hadirat yang berbahagia, termasuk di dalamnya adalah yang sangat mendukung kami adalah dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Terima kasih Ibu Ketua UP dan juga UP dari Perumda Air Minum Okegale Kota Ternate. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmatnya kepada kita semua. Pada pagi menjelang siang hari ini kita berkesempatan hadir dalam acara launching proyek perubahan Gerakan Silisa, strategi pengolahan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate. Sebenarnya launching pada siang hari ini bukan cuma launching proyek perubahan. Ada 3, ada tambahan 2 lagi. Yang pertama terkait dengan launching proyek perubahan, yang kedua adalah kita melonsing terkait dengan aplikasi atau implementasi daripada regulasi-regulasi persampahan yang sudah ada sejak lama. Kita tahu bersama bahwa kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah Kota Ternate, yang di sana juga sudah mengatur tentang sanksi, ya, di mana disebutkan sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam peraturan daerah ini dalam pengelolaan sampah, itu diberikan sanksi maksimal kurungan 3 bulan sampai dengan 3 bulan dan denda maksimal sampai dengan 50 juta. Tapi sampai dengan hari ini kita belum menerapkan peraturan regulasi tersebut. Kemudian juga ada peraturan wali kota nomor 22 tahun
2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Ya. Ini juga sejak 2022 belum kita aplikasikan atau implementasikan dengan baik. Oleh karena itu kami memohon berkenan nanti Pak Wali Kota dapat melonsing selain proyek perubahan juga yang kedua adalah melonsing implementasi daripada seluruh regulasi-regulasi yang ada terkait dengan persampahan sehingga pengelolaan persampahan ini bisa lebih efektif, ya. Karena ada masukan-masukan dari beberapa pihak bahwa regulasi tanpa sanksi itu bullshit, ya. Jadi kita akan coba kombinasikan dengan implementasi yang serius terkait dengan regulasi ini bisa memberikan dampak terhadap pembuangan sampah di Kota Ternate. Saat ini kondisi existing pengelolaan sampah Kota Ternate lebih didominasi oleh penanganan. Untuk diketahui bersama bahwa dalam pengelolaan sampah itu ada dua hal. Yang pertama penanganan dimulai dari pemilahan, kemudian pengumpulan dan pengangkutan ke TPA. Sebaik apapun penanganan sampah, armada siap, buruh tidak pernah terlambat bayar gaji. Ini Ibu Naker sudah senyum-senyum. Kota menjadi bersih, tetapi sebenarnya kita hanya memindahkan masalah dari kota ke TPA. Kondisi TPA kita hari ini, izin menginformasikan Pak Wali, kondisi TPA kita sudah cukup tua dan kondisi alat kita juga saat ini lagi rusak Pak Wali. Hari ini juga direncanakan ada pengadaan alat untuk perbaikan ekskavator yang rusak beberapa waktu yang lalu sehingga penanganan pelayanan di TPA terganggu. Sehingga sudah agak mengkhawatirkan karena sudah mulai masuk ke mendekati badan jalan. Ini harus bisa tertangani dan penanganan yang direkomendasikan oleh teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga dari Kementerian PUPR, mereka menyampaikan bahwa hal yang harus diperhatikan untuk penyelesaian pengelolaan persampahan secara komprehensif itu adalah juga harus memperhatikan bagaimana kita mengurangi sampah, ya. Jadi selain penanganan yang baik tadi tetap harus kita perhatikan, kota harus tetap bersih, tetapi di saat yang sama kita harus melakukan upaya pengurangan sampah. Dan gerakan Silisa ini masuk untuk lebih fokus bagaimana kita memperhatikan bagaimana upaya pengurangan sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, prosentase berat dari sisi berat sampah kita berdasarkan komposisinya itu ternyata sampah organik itu mendominasi. Prosentasenya mencapai sekitar 40-43% sampah organik yang dihasilkan setiap hari. Dan setiap hari untuk Kota Ternate di TPA itu masuk sampah kurang lebih 100-120 ton sampah setiap hari. Dan kita membayangkan kalau TPA penuh, kita mau buang kemana? Oleh karena itu sudah saya membahasakan seperti ini, sudah darurat Kota Ternate untuk segera mengupayakan semaksimal mungkin untuk pengurangan sampah. Dan gerakan Silisa ini masuk untuk lebih mengajak kita semua fokus kepada pengurangan sampah. Untuk itu kita ketahui bersama juga bahwa untuk pengelolaan sampah ini tidak bisa pemerintah sendiri, apalagi DLH sendiri, tidak mungkin dilakukan pengelolaan sampah dengan baik. Butuh kerjasama, butuh dukungan semua pihak, ya. Hari ini kita bisa lihat sama-sama hadir bersama kita masyarakat di 3 kelurahan
yaitu Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Maliaro, dan Kelurahan Salero, yang menjadi pilot project bagaimana keterlibatan stakeholder khususnya masyarakat sebagai produsen sampah terbesar, upaya untuk bagaimana mengurangi sampah. Kita mendampingi kurang lebih 1 bulan lebih ini ibu-ibu Dasa Wisma, ya, dan RT RW, dan didampingi langsung juga oleh lurah masing-masing. Untuk setiap hari mereka melaporkan sampahnya. Sampah yang dihasilkan setiap hari itu ditimbang, dipilah dulu mana organik, mana anorganik, kemudian ditimbang berapa beratnya sebagai data awal. Karena target daripada upaya pengurangan sampah adalah nanti kita harus ada punya data, ya. Data apakah terjadi pengurangan, karena ini menurut pendapat beberapa pihak ini bukan perkara yang mudah, karena kita merubah mindset masyarakat yang tadinya kita kurang peduli atau mungkin belum memahami tentang bagaimana pengolahan sampah yang berkelanjutan, yang benar. Hari ini kita paksakan dalam tanda petik, setiap hari kamu harus pilah sampah antara organik dan anorganik, minimal itu. Kemudian setelah dipilah, yang 40% organik ini ternyata berdasarkan pengalaman teman-teman di beberapa daerah lain, ini bisa direduksi di sumber. Nah, ini kemarin terima kasih teman-teman dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Maluku Utara, terima kasih buat Bank Indonesia, yang mana mereka bersedia atau mendukung untuk pengelolaan sampah di perkantoran. Jadi bukan hanya di masyarakat, di rumah-rumah, di permukiman, juga sumber sampah itu ada di perkantoran, ada di sekolah-sekolah. Terima kasih dari Dinas Pendidikan sudah hadir. Ada di pasar. Pasar ini luar biasa. Kami sampai hari ini juga agak kewalahan. Sampah dari pasar, terutama sampah sayur kol itu, tidak setiap jam keluar. Luar biasa, dan baunya luar biasa. Padahal ini bahan baku paling mahal kalau bikin, paling berkualitas kalau bikin kompos. Kemudian juga terima kasih juga yang hadir dari teman-teman komunitas, ada dari Ankam, ya. Terima kasih teman-teman, dan juga dari GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, juga ikut hadir dan mendukung. Karena sebenarnya di awal seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mengelola sampah butuh dukungan semua pihak. Coba bayangkan seperti yang tadi saya gambarkan, kalau 40% sampah di rumah tangga bisa direduksi lewat komposter, lewat takakura, nanti kita bisa lihat sama-sama ada contoh yang kita coba buat di kantor, sehingga nanti ini menjadi contoh buat kita semua. Pengolahan sampah di perkantoran seperti apa. Kemudian bisa juga kalau rumah yang bersangkutan atau kantor yang bersangkutan punya halaman yang cukup luas, kita bisa gali lubang kurang lebih 1 sampai 1,2 meter, kita buat dindingnya, kemudian tutup dari beton, kita buat lubang. Itu sisa-sisa makanan organik dari rumah, setelah kita pilah tentunya, itu kita masukkan ke situ, sebenarnya sudah selesai. 40% kalau ini dilakukan oleh semua rumah tangga, ya. Saya memperkirakan kurang lebih 40% sesuai dengan volume sampah organik itu bisa berkurang di masuk ke TPA. Dan sebenarnya secara nasional, berdasarkan kebijakan strategi nasional Jakstranas, itu pemerintah pusat sudah mewajibkan kepada seluruh daerah di Indonesia untuk tahun 2025 itu sampah harus berkurang minimal 30%. Nah, dan berdasarkan ketetapan dari Akopsi, ya, kami kebetulan bersama Pak Wali mengikuti kegiatan CSS di Cilegon, Banten awal tahun ini, dan tahun depan itu Kota Ternate ditunjuk sebagai tuan rumah CSS atau City Sanitation Summit
di mana kami dituntut untuk bisa menampilkan sesuatu yang punya dampak yang penting terhadap bagaimana pengelolaan lingkungan, khususnya sampah dan air bersih. Dan untuk itu kami sudah bertekad dan kami sudah melaporkan kepada Pak Wali Kota bahwa Kota Ternate insya Allah tahun 2025 dari 100% sampah yang dibuang ke TPA, saya sampaikan 100%, memang ada pengurangan lewat bank sampah yang ada, tetapi itu masih belum signifikan. Jadi kurang lebih saya bilang saja 100% sampah yang hari ini kondisi existing kita buang ke TPA, kita targetkan tahun 2025 sampah yang dibuang ke TPA tinggal separohnya atau tinggal 50% lewat partisipasi masyarakat, dan dimulai pilot projectnya lewat 3 kelurahan yang tadi saya sebutkan. Insya Allah mohon dukungan dari semua pihak, dari pendidikan, sekolah-sekolah, kita ada Adiwiyata, dari perkantoran Bank Indonesia sudah leading, terima kasih. Kemudian nanti OPD juga nanti kita sama-sama berkomunikasi untuk kita mulai terapkan pemilahan dan pengurangan sampah di instansi masing-masing. Kemudian juga dari pasar, ini agak pelik nih, pasar ini butuh diskusi lebih detail karena setiap detik sampah keluar beda dengan di rumah tangga, di pasar. Untuk itu pada kesempatan ini selain tadi dua, kami memohon berkenan Pak Wali Kota untuk melaunching pertama proyek perubahan lewat gerakan Silisa, kemudian yang kedua implementasi dari seluruh regulasi terkait dengan persampahan, dan yang ketiga kita menargetkan, kalau Pak Wali setuju, kita akan menargetkan Ternate Zero Waste 2030 Pak Wali. Insya Allah 5 tahun ke depan tidak ada sampah lagi yang masuk ke TPA, dan mudah-mudahan TPA kita bisa bikin tempat wisata, kira-kira seperti itu. Dan sebelum mengakhiri, ada video dari kami untuk bisa disaksikan bersama. Ternate, negeri seribu pesona dengan budaya yang memikat hati dan keindahan alam dan eksotis, surga kecil di timur Nusantara. Perpaduan rempah dan sejarah menambah Ternate menjadi salah satu tujuan wisata dan perdagangan di Indonesia. Tuntutan aktivitas masyarakat mengakibatkan meningkatnya volume sampah di Kota Ternate, sehingga perlunya pengelolaan sampah yang serius oleh pemerintah Kota Ternate. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KLHK Republik Indonesia, salah satu penyumbang sampah terbanyak yaitu berasal dari sampah rumah tangga seperti sampah plastik dan jenis sampah sisa makanan sebesar 40%. Selama ini, proses penanganan sampah yang dilakukan hanya memindahkan sampah dari rumah ke TPS lalu berakhir di TPA. Apabila pola penanganan sampah yang seperti ini terus dilakukan, maka dipastikan umur TPA tidak akan bertahan lama. Itu diperlukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini ibu rumah tangga yang merupakan pihak yang dekat dengan masalah sampah di rumah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami hadirkan gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate. Gerakan Silisa diharapkan menjadi solusi dalam pengurangan sampah di Kota Ternate melalui beberapa tahapan. Pembentukan tim internal dan eksternal. Tidak dengan pengurangan sampah ini semua terkait dengan salah satu keamanan.
Boleh tolong pertimbangkan itu sebagai alasan kepala kota. Wah, ini semua kita tebang. Pelaksanaan FGD. Walaupun bukan dari batu, dari ekonomi, kalau kita susun dengan susunan yang benar, ini yang kita coba diskusikan sehingga saya menitik beratkan ini ke Pak Kadis Delhar, kiranya ide-ide besar ini harus diseriusi, harus betul-betul terimplementasi, apalagi tagline tadi Silisa. Iya, saya lihat Silisa itu agak berat itu bahasa itu. Kalau dia tidak berhasil, bahasa ini juga bisa tidak berhasil. Iya. Sekedar info saya bahwa ini gerakan tidak sekedar sampah, Pak Kadis ini ada li itu limbah. Jadi limbah dan sampah. Jadi fokus kita juga ke limbah. Kemudian baunya minta ampun kalau cukup jadi saya. Padahal sampah ini kalau misalnya. Kalau saya pribadi itu suterapan saya anak 3 setiap makan habis pilah sampah. Itu tempat sampah dipilah. Tapi sekali lagi masyarakatnya yang tidak bisa memilah itu sendiri. Harapan kami dari anak muda sadar sampah untuk semua OPD yang ada di Kota Ternate kalau boleh. Kemudian biar mau dibikin sosialisasi edukasi besar-besar lagi, tapi kalau terhadap ternyata itu sama saja. Jadi kalau sudah terpilah seperti ini, yang kertas dengan plastik yang laku di bank sampah sudah punya nilai jual. Oke. Yang organik ini berat nih. Ini langsung bisa kita arahkan ke komposter. Mau Takakura, nanti ada juga ada contoh Takakura. Kemudian ada juga lewat komposter yang lain, ya. Nah, jadi ada macam-macam komposter yang bisa kita lakukan. Susunan draft instruksi wali kota tentang gerakan Silisa. Sudah tanggal? Sudah, Pak. Jadi nanti di launching itu, orang informasikan ini juga. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. Berhasil, pilihan hari ini berhasil. Pelaksanaan bimbingan teknis. Tujuan bukan untuk bagaimana memindahkan masalah. Jadi sampai itu jangan tong angkut dari sini, tong bawa ke atas di TPA, dia tertimbun di atas banyak lagi. Nah itu berarti bukan mengatasi masalah, tetapi memindahkan masalah. Kalau jadi itu dia tidak akan berulang. Jadi kalau pengelolaan benar, kalau dia berulang berarti ada yang salah. Mungkin bahaya dan masuk. Tapi kalau ini masih bisa tolerir. Atau mesti belajar bagaimana cara mengurangi sampah. Cara muluk-muluk sampai nol tadi yang tadi Bu Lura bilang. Hari ini tong belajar, kemudian besok tong sampah nol. Cara seperti itu. Di rumah ada tuh tumpis-tumpis plastik. Kenapa pakai tumpis plastik yang transparan? Supaya lihat proses pembusukannya. Dan juga ibu-ibu dari Perumda Pakai Gale. Sebetulnya ini kokoh nggak sih? Kokoh ibu-ibu. Kami warga RT 12 Kelurahan Maliaro siap mendukung gerakan Silisa. Implementasi gerakan Silisa. Dalam implementasinya, gerakan Silisa mengajak ibu rumah tangga di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Salero, Kelurahan Maliaro, dan Kelurahan Kayu Merah. Kami mendukung gerakan Silisa. Kami kader Rama RT 7 Kelurahan Kayu Merah Siap mendukung gerakan Silisa. Saya Ketua RT 7 Kelurahan Kayu Merah siap mendukung program pengurangan sampah lewat gerakan Silisa. Saya Lurah Kayu Merah
siap mendukung program pengurangan sampah melalui gerakan Silisa. Saya Babinsa Kelurahan Kayu Merah mendukung program pengurangan sampah lewat gerakan Silisa. Tas atau kerajinan-kerajinan lain yang mungkin lebih bermanfaat secara ekonomi. Jadi ini kalau semuanya bisa berbuat seperti ini, insya Allah sampah di Kota Ternate ini akan berkurang cukup signifikan dan bermanfaat secara ekonomi buat kita semua. Kelurahan Maliaro siap mendukung gerakan Silisa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sampah-sampah organik ini Pak Kadis sisa makanan, kemudian daun-daun, ada buah-buah yang ini itu KAD Posyandu bersama pendamping dan saya itu mengarahkan dorang untuk kompos. Hari ini kita menyaksikan bersama ternyata sampah yang tadi begitu kotor, tadi kita lihat kotor, artinya sampah organik yang dulunya kita buang di TPS, hari ini kita sudah bisa coba untuk olah dia menjadi kompos. Saya Kalsum SPI selaku Lurah Kelurahan Salero mendukung program pengurangan sampah melalui gerakan Silisa. Kami kader ramah lingkungan Kelurahan Salero mendukung gerakan Silisa. Kelurahan Salero mendukung program pengurangan sampah lewat gerakan Silisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, Wali Kota Ternate, mendukung proyek perubahan gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate, yang digagas oleh Project Leader Muhammad Safi'i STMT. Semoga proyek perubahan ini dapat mengurangi volume sampah ke TPS dan menggerakkan ekonomi sirkular di Kota Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Dwi Putra Hendrawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, mendukung proyek perubahan gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate. Semoga proyek perubahan ini dapat mengurangi volume sampah ke TPA dan menggerakkan ekonomi sirkular di Kota Ternate. Saya Muhammad Irasto Tune SE MSI selaku pimpinan cabang kantor Pegadaian Ternate mendukung proyek perubahan gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate. Mari bersama Pegadaian ubah sampah menjadi emas. Iya. Luar biasa ibu-ibu di 3 kelurahan. Saya tambahkan sedikit sebelum tutup. Tadi kelupaan tadi dari PLTD PLN Kayu Merah ya. Terima kasih dukungan komposter bag-nya sudah terserap cukup baik. Pak Wali ini beliau baru bertugas di Kota Ternate baru kemarin ya. Kemudian juga hadir juga saat ini juga dari PT Harita, Pak Dedi, Kepala Kantor Perwakilan PT Harita di Kota Ternate. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa untuk pengelolaan sampah sampai dia berhasil ini butuh dukungan semua pihak. Dari masyarakat terutama sebagai produsen sampah terbesar, kemudian OPD perkantoran, kemudian pasar, pendidikan, media. Ya ini terima kasih yang hadir juga dari Gamalama TV, dari RRI, dari media online yang hadir. Terima kasih sudah ikut menyebarluaskan informasi ini sehingga bisa kita sama-sama mendukung bagaimana program untuk mengurangi sampah di Kota Ternate. Kemudian terakhir sebelum tutup, di samping tenda ini, acara ini, ada taman yang kita coba bangun dari sampah. Itu taman yang kita buat dari bekas minuman kemasan, botol plastik,
kemudian sebagian kita jadikan pot bunga, sebagian lagi kita jadikan eco brick. Eco brick ini kita isi botol minuman kemasan kosong, kita isi dengan sampah plastik tertolak. Kalau kemarin Pak Syarif Chan, Pak Kabid pencemaran sudah lewat aksi perubahannya memanfaatkan sampah tertolak yang persentasenya kurang lebih 3-4% sebagai pembuatan batako, ya, paving block dan lain sebagainya. Hari ini kita juga buat inovasi lain, kita buat eco brick, dan ternyata eco brick bisa menjadi pengganti batu bata, dan nanti mungkin berkenan juga Pak Wali akan meresmikan, menandatangani prasasti pembuatan taman eco brick andalan. Terakhir saya tutup dengan pantun Pak Wali, mohon cakepnya. Berjalan pagi di pantai Castella, Cakep. Angin sepoi membawa damai. Cakep. Gerakan Silisa kita mulai bersama. Ternate Zero Waste menjadi impian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian laporan proyek perubahan gerakan Silisa yang telah disampaikan oleh Project Leader Bapak Muhammad Syafi'i STMT, yang juga telah kita saksikan bersama tadi pemutaran video proyek perubahan gerakan Silisa. Sekali lagi kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk Project Leader. Dan selanjutnya marilah kita saksikan persembahan fashion show hasil kerajinan dari sampah yang telah diolah yang akan dipersembahkan oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Ya, berikut kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk fashion show hasil kerajinan dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Bila kau cinta aku, jangan pernah kau sekutukan aku. Tapi bila kau anggap perlu, aku biarkan. Iya, bukan dengan yang lain. Cinta ini bukan untuk main-main. Tapi bila kau ingin main, aku relakan. Memang aku jatuh hati padamu, kau kuasai aku. Silahkan teruskan, pasti kau akan kulihatkan. Engkau bilang kau ingin membuktikan sebesar apa cintaku padamu.
terlalu. Cukup satu, bila kau cinta aku, jangan pernah kau sekutukan aku. Apapun bila kau anggap perlu aku Ya, inilah dia fashion show dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan project leader beserta Ibu. Ini bukan untuk bermain, tapi bila kau ingin main aku relakan. Memang aku jatuh hati padamu, tak berarti kau kuasai aku. Silahkan teruskan, pasti kau akan kutinggalkan. Engkau bilang kau ingin membuktikan sebesar apa cintaku padamu. Inikah caranya? Sungguh aku tak percaya. Setan mana yang menggoda hatimu? Tega-teganya kau mau begitu. Inikah caranya? Sungguh aku tak percaya. Terlalu. Baik, perlu kami sampaikan bahwa Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate berinovasi mengolah sampah plastik, khususnya sampah kemasan kopi dan tutup botol air mineral yang dihasilkan menjadi tas cantik bernilai ekonomis. Kegiatan ini telah dijalankan berbarengan dengan kegiatan Gerakan Silisa dengan mengajarkan cara pembuatan tas dari kemasan kopi dan tutup botol air mineral kepada ibu-ibu di beberapa kelurahan untuk menambah pengetahuan tentang daur ulang sampah. Kerajinan tas dari kemasan kopi dan tutup botol air mineral ini bisa didapatkan di booth yang telah disediakan oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti secara bersama sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Wali Kota Ternate, Bapak Dr. M. Tauhid Soleman MSI, sekaligus melaunching Gerakan Silisa yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan ekobreak dan juga penandatanganan prasasti untuk peresmian Taman Ekobreak Andalan. Untuk itu kepada Bapak dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Subajo. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate sebagai project leader. Yang saya hormati mewakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara dari PLN Pak, selamat datang di Kota Ternate. Hadir juga dari Kepala Kantor Harita, ada pimpinan OPD, tenaga kerja maupun pengelola keuangan daerah, dari KB, mewakili dari Dinas Pendidikan, ada juga dari Dukcapil, PLT Bapak Litbangda, kemudian juga dari Direktur Teknik Perumda Akega Ale, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini kita hadir bersama-sama untuk mengikuti launching proyek perubahan peserta PKN 2 Angkatan 13 oleh Bapak Safi'i Bai, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin singkat saja. Hari ini saya agak banyak agenda, tapi ingin saya sampaikan bahwa ada persoalan besar yang dihadapi oleh kita nanti ke depan. Karena tadi ada ikhtiar yang sudah disampaikan bahwa kalau kita masih menggunakan pola memindahkan sampah rumah tangga ke TPA, maka itu akan beresiko. Resiko karena memang keterbatasan lahan, kemudian masalah lingkungan yang akan kita hadapi bersama. Dan itu juga menjadi masalah-masalah khas perkotaan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu tentu ini harus kita semua berjihad, ya. Konteks berjihad itu tidak memahami kita atas persoalan keagamaan saja, tapi ini adalah persoalan
keberlangsungan kehidupan kita yang akan datang. Banyak sumber, banyak advice ke saya atas upaya kita untuk pengurangan sampah, dan ini merupakan salah satu dari upaya kita untuk mengurangi sampah ke depan. Oleh karena itu juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kota Ternate adalah merupakan pelaksanaan dari, saya lihat sini, insya Allah tahun depan kita menjadi tuan rumah City Sanitation Summit CSS ke-23, karena tahun ini dilaksanakan di Cilegon, dan memang ada tawaran paling penting terkait dengan ini, menuju Ternate Zero Waste. Ini pekerjaan yang paling berat, karena memang saya telah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh UCLG Aspak, ya. Beberapa negara Eropa memberikan semacam advice, semacam catatan kepada daerah-daerah di Indonesia, termasuk Ternate, agar pengelolaan sampah ini tidak diharapkan menggunakan teknologi tinggi. Kan menjadi lucu, mereka menggunakan teknologi tinggi di Eropa, tapi kita di Indonesia tidak disarankan. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh delegasi Eropa saat itu. Karena setelah dilakukan penelitian, ternyata budaya sampah di Eropa dan Indonesia itu tidak cocok. Sehingga itulah yang tidak disarankan untuk menggunakan teknologi tinggi. Justru yang mereka sarankan adalah bagaimana membangun partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah. Jadi ini masih istilahnya human to human, maksudnya manusia ke manusia. Nah, bagaimana di Kota Ternate? Ya kita lihat skala kawasan yang kita kelola sampah ini. Kalau itu tidak kita melakukan dengan upaya ramah lingkungan, maka ancaman berikut adalah takome. Jadi ini adalah sebuah alternatif kita untuk pengurangan sampah. Mudah-mudahan beberapa hal yang telah dilakukan ini itu bisa menjadi kebijakan kita ke depan. Apalagi di dalam visi misi kami, salah satunya adalah persoalan sampah dan air bersih. Karena ini adalah persoalan yang paling mendasar di Kota Ternate. Saya kira masyarakat saat ini akan tidak lagi memandang kita untuk bicara tentang teori saja, tentang hal-hal yang harus dilakukan apa, tetapi apa yang bisa dilakukan pemerintah ke depan, dan itu harus menjadi PR bagi kita melalui gerakan Silisa. Saya kira itu poin paling penting. Akhirnya saya secara resmi melaunching, nanti secara resmi juga, gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate. Artinya sampah harus menjadi nilai ekonomi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate untuk tetap di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan pemukulan ekobreak dan juga penandatanganan prasasti. Untuk itu, mohon izin kami mengundang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate selaku Project Leader untuk dapat maju di depan dan akan didampingi oleh Kepala BI atau yang mewakili, Kepala PLTD Kayu Merah, dan untuk pimpinan OPD, mohon izin menyesuaikan untuk dapat mendampingi pimpinan dari PT Harita Group, Baik, selanjutnya mohon izin untuk pemukulan ekobreak akan kami pandu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lonceng proyek perubahan gerakan Silisa dalam hitungan ke-3, 2, 1. Baik, kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah.
Selanjutnya mohon izin tetap di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh yang terhormat Wali Kota Ternate. Sebagai bentuk telah diresmikan Taman Ekobrik Andalan. Baik, mohon izin untuk dokumentasi bersama. Setelah dokumentasi bersama, acara akan langsung dilanjutkan dengan penyerahan-penyerahan. Izin salam silisa. Baik, dokumentasi selesai. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan instruksi Wali Kota Ternate tentang gerakan silisa yang akan diserahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate atau yang mewakili, kepada pimpinan Hotel Ayu Lestari atau yang mewakili. Mohon izin dapat menempati tempat yang telah disediakan, dan juga penyerahan piagam penghargaan kepada kader lingkungan gerakan silisa yang akan diterima oleh Lurah Salero, Lurah Kayu Merah, dan juga Lurah Maliaro. Mohon izin dapat menyesuaikan menempati tempat yang telah disediakan. Dan juga ada penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Konten Kreator, keluar sebagai juara 1 dari Jamalia Patimura. Juara 2 dari DWP Perumda Air Minum Akega Ale, dan juara 3 dari Ju Andris. Untuk perwakilan, mohon izin dapat menempati tempat yang telah disediakan. Untuk penerima hadiah dari Jamalia Patimura sebagai juara 1, mohon izin perwakilan dapat menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya dari DWP Perumda Air Minum Akega Ale dan dari Ju Andris. Baik, selanjutnya mohon izin yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate untuk dapat menyerahkan instruksi Wali Kota Ternate tentang gerakan silisa yang akan diserahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, kepada Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, dan juga kepada pimpinan Hotel Ayu Lestari atau yang mewakili. Baik, untuk selanjutnya penyerahan piagam penghargaan untuk kader lingkungan gerakan silisa. Dan setelah ini mohon izin menyesuaikan untuk penyerahan komposter bag oleh PLTD Kayu Merah diserahkan kepada yang terhormat Wali Kota Ternate. Dan selanjutnya mohon izin Bapak untuk menyesuaikan dapat menyerahkan komposter bag kepada yang terhormat Wali Kota Ternate. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah.
Baik, mohon izin dokumentasi. Baik, mohon izin, salam silisa. Iya. Baik, dokumentasi selesai. Kami ucapkan terima kasih dan mohon izin yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate untuk acara langsung dilanjutkan dengan penandatanganan dukungan terhadap proyek perubahan gerakan Silisa oleh yang terhormat Wali Kota Ternate, oleh Kepala BI atau yang mewakili, disesuaikan bersama dengan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Ternate. Baik, demikian untuk penandatanganan yang telah dilakukan oleh yang terhormat Wali Kota Ternate. Mohon izin untuk pimpinan OPD beserta hadirin tamu undangan lainnya untuk dapat menyesuaikan. Baik, selanjutnya mohon izin dokumentasi bersama secara keseluruhan. Dokumentasi akan diambil dari depan. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan dapat berdiri sejenak dari tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan dokumentasi bersama dengan yang terhormat Wali Kota Ternate. Semuanya untuk hadirin tamu undangan, semuanya secara keseluruhan. Iya, gaya bebas, terakhir gaya bebas. Iya. Baik, terima kasih untuk dokumentasi bersama dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk tugas dan tanggung jawab lainnya maka yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate akan meninggalkan tempat acara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate yang telah hadir dan juga telah meluncing proyek perubahan gerakan Silisa, strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi di Kota Ternate. Dan mohon izin kami sampaikan untuk Bapak Ibu hadirin tamu undangan lainnya untuk jangan dulu meninggalkan tempat acara karena acara masih akan berlanjut. Dan kami persilakan untuk dapat kembali duduk ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah ini perlu kami sampaikan bahwa nantinya kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Kepala BI atau mewakili dari Kepala PLTD Kayu Merah, pimpinan OPD, beserta hadirin tamu undangan lainnya untuk dapat mengunjungi stand hasil kerajinan oleh ibu-ibu DWP yang sudah tersedia di sekitar tempat acara. Nanti bisa dikunjungi langsung oleh Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Dan untuk pembelian kerajinan bisa dilakukan melalui kris di M-Banking masing-masing. Ini merupakan dukungan. Dan setelah itu kami persilahkan untuk seluruh hadirin tamu undangan agar dapat menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan.
Akhir kata lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil Bapak Ibu hadirin tamu undangan melakukan kunjungan, seluruh dunia. Sudah mengurangi 4 kantong plastik. Banyak cara untuk mengelola sampah organik kita. Yang perlu kamu lakukan adalah mengenali mana yang paling cocok dengan kondisi tempat tinggalmu. Untuk kami dengan lahan yang sedikit luas, bisa mengelola sampah organik dengan menguburkannya atau membuat menjadi pupuk cair. Pupuk cair bisa langsung diaplikasikan ke kebun kita. Selain bisa menambah nutrisi tanah secara alami, kita juga sudah berkontribusi terhadap pengurangan laju emisi gas rumah kaca yang berdampak besar pada krisis iklim dan pangan. Mari sama-sama kita berkontribusi mengelola sampah kita demi terkendalinya krisis iklim, krisis pangan, krisis lingkungan untuk bumi yang layak huni bagi generasi penerus. Banyak seluruh dunia.
mengurangi 4 kantong plastik. Banyak cara untuk mengelola sampah organik kita. Yang perlu kamu lakukan adalah mengenali mana yang paling cocok dengan kondisi tempat tinggalmu. Untuk kami dengan lahan yang sedikit luas, bisa mengelola sampah organik dengan menguburkannya atau membuat menjadi pupuk cair. Pupuk cair bisa langsung diaplikasikan ke kebun kita. Selain bisa menambah nutrisi tanah secara alami, kita juga sudah berkontribusi terhadap pengurangan laju emisi gas rumah kaca yang berdampak besar pada krisis iklim dan pangan. Mari sama-sama kita berkontribusi mengelola sampah kita demi terkendalinya krisis iklim, krisis pangan, krisis lingkungan untuk bumi yang layak huni bagi generasi penerus. Ya. Satu dua, cek 1 2. Ya. Ya, ini beberapa jenis komposter. Ada yang menggunakan tanah, ada juga yang menggunakan maggot. Maggot ini dari mulai telur dari lalat apa nama lalat? Lalat tentara hitam, soldier. Itu bagaimana kan limbah organik itu dalam waktu 1 malam itu 1 kilo sampah organik dia bisa habiskan. Jadi dia makan 5-10 kali berat badannya. Jadi ini sangat efisien dan bahkan limbahnya juga dari ini bisa jadi pakan ternak, bahkan jadi kompos. Jadi dia semuanya bermanfaat. Ini sudah sudah. Ini kita coba ke sebelah lagi. Ini dari Kelurahan Salero. Wih, seragam mantap. Ini apa nih? Bikin tas. Untuk apa? Pot bunga? Oh, tempat buah. Oh, dilipat-lipat saja. Dilipat-lipat. Ini bikin keranjang juga. Ya, ini masih baru belajar. Jadi ini berfungsi sebagai pot bunga juga ya, bisa. Jadi ini nanti ke depan cari bentuk yang lebih worth it lagi supaya bisa terserap juga di pasar. Ada yang tadi kita peragakan tuh sudah lebih ini lagi, teman-teman. Tapi luar biasa, ibu-ibu dari Kelurahan Salero ini sangat semangat. Yang kotor-kotor pun dilibat habis. Kemarin komposnya berjalan bagus sekali. Komposnya ini hasil komposnya luar biasa. Kursi mereka sudah bikin buat ini dalamnya ini dalamnya ini. Yes. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semua. Kita lanjut ke 2 stand. Stand Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perumda Air Minum Makegale. Yang lain selamat makan, selamat menikmati menu yang ada. Mari. Ini Dharma Wanita
Persatuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Ini sudah mulai lebih berkualitas lagi, bisa di Raba, di Terawang. Ini dari sisa pop ice, bungkus pop ice, bisa menjadi tas yang cukup berkualitas. Le mineral. Nanti kita gratis, nanti Dirut yang bayar. Sama-sama. Oke. Oh iya, makasih Pak Kasat Pol. Dosu ini, dengkabak. Maka sudah lah kasih selesai. Itu bayar sudah. Keadaan tuh bukulah itu. Habis itu barang. Iya, oke. Ini jadi ala spot bunga juga. Ekobrik juga. Jadi setiap botolnya ukurannya sekitar 200 gram. Iya. Jadi banyak sekali sampah plastik tertolak yang sudah sudah ditampung di dalam menjadi ekobrik. Anakan sampah ya Pak Kadis ya Pak. Iya. Kalau sampah plastik itu kan sampai hancur itu kan butuh waktu beratus-ratus tahun mungkin ya sampai bisa hancur ya. Dibandingkan dengan, makanya ini mungkin tas-tas begini lebih awet dibandingkan dengan kita mempergunakan kulit sintetis mungkin ya. Pakai bentuk kayak itu buat belanja di pasar. Sangat worth it ini coba. Iya benar ya. Ya. Harus Oh siap. Pak Dirut. Mungkin usulan aja Pak Kadis. Ini mungkin bisa digunakan pada saat ibu-ibu belanja di pasar. Kita mengurangi penggunaan Ini plastik kan. anti air nih, tidak rusak nih. Ya. Luar biasa. Nanti kita akan kembangkan lagi dalam bentuk-bentuk yang lebih bervariasi sehingga lebih menarik ya. Kelihatannya cukup. Iya loh. 350 ini kalau dibuang ke Barangka nih masalah nih. Luar biasa. Tinggal nanti kita kembangkan lagi dalam model-model yang lain. Dari produk-produk bahan bekas ini ya, supaya nanti pembayarannya bisa melalui KRIS gitu ya. Itu yang nanti kita mau coba. Iya, karena kan sebetulnya kalau seperti ini, kan? iya boleh. Bayarnya pakai QRIS. Iya. Bahkan sampah juga kita nanti masyarakat bawa sampah ke bank sampah bayarnya pakai QRIS. Wah luar biasa itu canggih, bank sampah canggih. Dukungan dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Maluku Utara. Karena sebetulnya Pak Kadis kalau orang melihat ini kan kalau kita tidak menjelaskan orang nggak tahu kalau bahan ini sebetulnya dari bekas-bekas bekas-bekas membungkus kopi atau apa, orang nggak tahu kalau nggak dijelasin seperti itu. Ya, jadi mungkin kami usulan aja mungkin ya Pak Kadis ada semacam pameran ya dari semacam pembuatan tas-tas ini sehingga orang pun nantinya bisa memanfaatkan itu pada saat ke pasar ya, dan mungkin diwajibkan kali karena kan penggunaan plastik di pasar itu sama cukup tinggi juga ya Pak Kadis. Ya terima kasih sarannya. Mungkin kita nanti OPD nanti jadi contoh bersama-sama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Terima kasih dukungannya. Mungkin tambahan ini untuk pembayarannya menggunakan QRIS. Ini sudah. Program Silisa berjalan, program produk KRIS Bank Indonesia juga berjalan ya. Sama-sama. Bersinergi gitu ya. Sinergi. Iya, terima kasih. Kemudian di sebelahnya lagi ini karya ini sudah diborong tadi sama Pak Direktur Teknik Perumda Air Minum Akegale. Jadi dia tinggal diambil saja. Sudah dibayar. Dicoba Pak sebagai oleh-oleh dicoba di rumah, siapa tahu enak. Ada alamatnya enggak nih?
Wah, mana DLH-nya? Nomor. Oh, perlu DLH saja, berarti hubungi kepala dinas saja. Ibu, ini mau dihubungi kalau misalnya enak mau pesan lagi bagaimana? Nggak ada nomor HP-nya. Tester dulu. Dari media juga. Ya. Soalnya Pak Dirtek sudah borong. Pak Dirtek sudah borong. Dari Dignas, ya. Direktur Teknik Perumda Air Minum sudah borong. Yang ini juga borong juga. Semua. Borong semua. Ini berarti saya yang bayar. Mari dicoba yang lain. Ini sudah diborong oleh Pak Direktur Teknik. Silakan ambil. Gratis. Yang terlambat tidak dapat, rugi sendiri. Ambil sudah, keburu habis. Ambil. Bagaimana di Ternate bikin kue Betawi? Ini orang Betawi apa ya? Kue Ternate, kue kayu merah kah? Kue Betawi. Kue Keraha. Siap. Terima kasih Bapak Direktur Teknik Perumda Air Minum Oke Galuh. Sudah bayar ke belum? Sudah? Oh nanti transfer. Pakai kris saja. Pakai kris lebih cepat. Tidak perlu uang kembali. Bu, makan Bu. Ya. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Soekarno akan